I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, dimanapun kalian berada saat ini. Doa-doaku yang terbaik selalu beserta kalian guys, because I love you so much. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah subscribe guys. Ada flipper nggak ya? Nggak deh. Jangan ada flipper dong. Belum dibacain kartunya udah ada flipper. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Kalian baik sekali. Terutama untuk yang rajin komen, like, dan share video-videoku ya. Thank you very much guys. Sedangkan untuk newcomer atau yang baru pertama kali main ke channel ini, halo, salam kenal. Nama aku Ray dan aku adalah seorang tarot reader. Channel ini namanya Be Delightful ya guys. Channel untuk melihat readingan tarot. Silakan masuk, jangan malu-malu. Barangkali kalian bisa menemukan apa yang sedang kalian cari di sini, guys. Mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini membuat kalian bingung, pusing, atau ragu ya. Terus kalian main ke sini dan dapat jawabannya. Kan enak banget ya. Amin, 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 amin. Oke, all zodiac sign aku memanggil dari Taurus sampai ke Pisces. Kita masih dalam musimnya special reading. Menunggu tanggal 16. Energi update untuk para couple. Special reading kali ini adalah pick a card yes or no. Oke, kalian sudah pernah melihat aku membuat readingan yang seperti ini guys. Aku akan membacakan apa situasi kalian, lalu aku akan menawarkan dua kartu yes or no. Salah satu dari sini adalah yes dan salah satunya lagi adalah no. Dan kalian yang memilih, oke? Kalian yang tahu apakah yes atau apakah no dari yang aku akan tanyakan nanti atau dari tema readingan ini. Lalu aku akan translate atau coding pengertian dari kartu-kartu ini untuk kalian ya. Tapi mengenai pilihan yes atau no tetap ada dari kalian berdasarkan intuisi kalian. Oke, tema readingan kali ini adalah mampukah aku bertahan? Oke, mampukah aku bertahan? Mampu dong. Amin amin ya. Oke. Jadi nanti kalau kalian memilih no, artinya tidak mampu, itu artinya kalian harus bisa menyadari bahwa manusia bukanlah superhero guys ya. Kita semua bukan Superman, kita bukan Batman, kita bukan apalagi guys, Thor, bukan Iron Man ya. Pada akhirnya kita adalah manusia biasa yang tetap di momen-momen tertentu atau di situasi tertentu kita harus mengakui bahwa kita tidak mampu, bahwa kita terbatas. Oke, termasuk dengan apa yang akan sebentar lagi aku sampaikan ke kalian ya. Mohon diingat ini adalah general reading atau energi kolektif, artinya tidak semua orang yang sedang menonton video ini akan merasa resonate dengan yang akan aku sampaikan sebentar lagi guys. Dalam kesempatan kali ini aku hanya akan buka 6 kartu untuk kalian dengan semi Celtic. Kita akan lihat di mana posisimu sehingga kamu meragukan dirimu mengenai kemampuanmu untuk melewati sebuah situasi. Lalu apa yang menjadi challenge-nya? Fokus dan target kejadian penting di beberapa waktu yang lalu dan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan ya. Kejadian penting di beberapa waktu yang lalu itu bisa mundur sampai 6 bulan ke belakang. Dan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan bisa maju sampai 6 bulan ke depan ya. Berarti di akhir Februari 2023 atau di awal Maret 2023. Oke. Kita akan segera mulai readingan kalian ini guys yang saat ini sedang meragukan kemampuannya. Mampukah aku untuk bertahan? Tentu saja dengan deck oracle dulu kita lihat siapa kamu atau clue petunjuk tentang dirimu yang saat ini sedang ragu mengenai kemampuanmu bertahan. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces yang perlu mendengar pesan ini. Mereka yang saat ini sedang meragukan kemampuannya untuk bertahan dalam sebuah situasi. Oke, satu kartu saja. Who are you? Oke, masih belum. Kita coba sekali lagi, diulang sekali lagi. Iya. Oke guys, kartu yang terlihat adalah poverty atau kemiskinan ya. Sulit. Oke, bisa jadi kalian ini saat ini jobless, tidak punya pekerjaan atau sedang terlilit hutang besar. Sebenarnya poverty ini kan sudah yang paling parah ya. Rumah nggak punya, kemudian pekerjaan nggak punya, besok mau makan apapun nggak tahu gitu. Kemiskinan secara umumnya susah, hidup yang susah saat ini yang terjadi pada kalian. Dan tema kita kali ini adalah mampukah aku bertahan.
berkaitan dengan kesusahan ini, kesulitan yang sedang kalian hadapi saat ini. Oke, kita akan lihat dulu guys apa cerita di balik semua ini. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Untuk mereka yang perlu mendengar pesan ini mengenai keraguan mereka tentang mampukah mereka bertahan. Wow. Telinga kanan berdenging. Apakah itu pertanda baik? Itu pertanda new moon. Akan segera dimulai. Oke, the Four of Swords, lelah ya guys. 7 tambah 3 itu 10, 10. 10 itu kalau di deck tarot, end of a challenging situation ya, akhir dari sebuah situasi yang menantang. Ini nomor 37. Kalau kalian tertarik dengan angka-angka atau resonate dengan numerologi, angka 3 ditambah 7 untuk mendapatkan master number itu 1 ya, 10, 1, new beginning, berakhirnya sesuatu dan kemudian yang baru akan segera dimulai. Tapi ini berkaitan dengan kelelahan yang kamu hadapi saat ini mengenai poverty, kemiskinan guys. Nanti kita lihat ya ini tentang apa guys secara detailnya, tapi in general poverty itu tentang beratnya hidup yang kamu jalani saat ini. Let's see what this is all about. Okay, the Nine of Wands. Okay. Ada yang kamu tanggung jawabi, sehingga itulah yang membuat semuanya terasa berat saat ini. Ada banyak orang yang bergantung padamu. Kalian mungkin tulang punggung guys ya. Kalian adalah pencari nafkah utama. Karena the Nine of Wands ini orang yang rela mengorbankan dirinya demi orang-orang yang ada di belakangnya yang bergantung kepadanya. Jadi ini kayak langkahi dulu mayatku, kayak gitu deh istilahnya Nine of Wands ini ya. Dan di Nine of Wands ini akan ada insecurity, merasa takut, tidak yakin, tidak nyaman. Ketidakpastian tentang masa depan, the Nine of Wands. Oke, mari kita lihat dulu secara lengkapnya apa ini ceritanya. Oke, the Seven of Pentacles, kesabaran, sulit sabar karena datang di challenge. Five of Swords ini degil. Four of Wands, commitment, stability. Recent past, the Temperance, dan near future ada the King of Pentacles. Bottom of the decknya ada the King of Swords. Dengan kemunculan King of Swords di sini guys, aku harus bilang sebenarnya kalian itu udah nggak peduli lagi, hampir tidak peduli dengan masa depan. Itu biasanya terjadi karena sekian lamanya tertekan dalam kesulitan. Jadi kalian tuh nggak punya gambaran tentang masa depan kalian ke depannya. Kalian sibuk antara menyesali yang masa lalu atau mencoba untuk bertahan di hari ini. Oke, King of Swords, emotionally unavailable. Kemudian tadi protection, dan kemudian yang men-challenge-nya adalah Seven of Pentacles, waiting, gak bisa sabar menunggu, keras kepala, kestabilan, temperance, dan King of Pentacles, logical, realistis. Kita langsung klarifikasi aja ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign yang perlu mendengarkan pesan ini. Saat ini meragukan kemampuannya, apakah akan mampu bertahan atau tidak. Let me clarify the King of Swords ya. Ten of Cups. Ini tulang punggung aku lihat ya. Dan kalian menanggung jawabi sebuah keluarga besar.
Bisa jadi di situ orang tua kalian yang sudah jompo, yang sudah tua ya. Knight of Wands, Page of Wands, Optimist, Knight of Wands, Three of Wands. Kayak mau lari gitu guys dari tanggung jawab ini ya. Misalnya kalian tinggal di sebuah rumah, di rumah itu ada orang tua yang sudah jompo, tidak menghasilkan lagi, tidak produktif, kemudian ada adik-adik masih kecil, masih sekolah, dan kemudian biaya rumah tangga yang harus kalian penuhi, listrik, air, apa segala macam, berat sekali rasanya. Sementara pekerjaan kamu pun hampir-hampir tidak mencukupi untuk kebutuhan semua orang. Dan saat ini kamu mencoba untuk emotionally unavailable, tidak perhatian ke mereka, tidak perlu memikirkan mereka, tidak perlu memperjuangkan mereka, kamu ingin memperjuangkan dirimu sendiri. Beberapa di antara kalian mungkin mau lari guys ya, mau keluar dari rumah tersebut, take how it resonates ya. Not literally, tapi kurang lebih begitulah yang terasa di sini. Mau lari dari tanggung jawab tersebut, saking beratnya tekanan yang kalian terima. Kalian gak mau lihat, mau mengabaikan pandangan kalian. Jadi kalau ada orang tua jompo di situ yang misalnya perlu diganti pampersnya atau perlu dikasih makan teratur, makanan sehat, atau harus dibawa ke dokter, kalian udah gak mau bawa ke dokter lagi, nggak mau beresin lagi gitu saking beratnya ya. Page of Wands dan The Knight of Wands. Tapi sulit guys ya. Knight of Wands ini terlihat gagah ya, laki-laki atau perempuan sama saja, tapi yang jelas dia itu terlihat seperti pahlawan di sini. Dan Page of Wands ini tentang optimisme. Jadi saat ini antara udah nggak mampu lagi atau mau optimis bahwa dia bisa melewati semua ini. Oke, Three of Wands, segala sesuatu terasa lambat guys saat ini. Banyak yang kalian cita-citakan tapi tidak terwujud ya. Banyak yang kalian targetkan, misalnya kalian bikin bisnis tambahan atau bekerja sampingan untuk menabung uang misalnya, tapi kalian tidak pernah bisa save money, tidak bisa mengumpulkan uang, semuanya hilang begitu saja begitu. Karena banyaknya yang harus kalian tanggung di belakang kalian ya. Okay, let me clarify the center of the reading please, thank you. Kalau bisa aku pergi sebentar saja gitu, pergi untuk kembali. Aku baru dengar lagunya Elo. Tapi ini tentang romance ya. Terserah kalian mau arahkan ini ke romance, bebas karena ini general reading. Tapi Elo itu, lagu Elo yang pergi untuk kembali itu, aku sebentar saja, aku pasti kembali kayak gitu. Kayak mau melepaskan rasa penat ini aja. Udah males banget gitu, udah berat banget. Nine of Wands, The Chariot, lari guys. Ace of Pentacles, lalu ada The Seven of Swords. Kayak pengen menyelamatkan diri sendiri, nggak pengen peduli sama orang. Nine of Swords, terlalu melelahkan. Yang kalian lihat setiap hari itu membuat kalian overthinking. Ini gimana ntar kalau orang tua jompo ini begini. Gimana kalau semakin berat biaya hidupnya? Bagaimana kalau adik yang aku tanggung ini nanti kuliahnya semakin dia bertambah tinggi tingkatnya gitu, semesternya semakin banyak, uang yang keluar juga harus semakin banyak, sementara penghasilanmu itu ya masih begitu-begitu saja, tidak ada yang berkembang aku lihat di sini. Lari adalah solusi, kurang lebih begitu guys ya. Ini bukan hanya tanggung jawabku saja, bisa jadi begitu. Berarti tulang punggungnya kalian ini sebenarnya ada option lain, bantuan gitu dari orang lain. Tapi I don't know guys, kedatangan The Knight of Wands dan Page of Wands ini kemungkinan besar beberapa di antara kalian pernah bilang aku aja, aku bisa gitu guys, dengan ya you know ya, egonya manusia muda. Mungkin kalian bilang kalian bisa menanggung jawab ini semua. Ada konflik di beberapa waktu yang lalu terlibat bersama keluargamu atau konflik di antara keluargamu, dan kamu kayak hero-heroan di sini, superhero. Lalu saat ini kamu mulai merasa berat, bisa jadi begitu ya. Atau kamu itu merasa nggak adil bagimu menanggung ini semua. Dalam keadaan memang harus kamu yang menanggung, tapi menurutmu nggak adil lah. Aku capek-capek kerja, megang uang aja nggak pernah. Aku capek-capek kerja, mau membeli yang aku butuhkan saja nggak bisa, kayak gitu. Nggak adil gitu. Kamu mau protes, tapi nggak tahu protes ke siapa. Itu yang terlihat di sini. Nine of Swords ya, kalian mungkin nggak bisa tidur karena memang tempatnya nggak ada. Sorry, aku ketawa.
Dari tadi aku ngelihat kayak ada rumah yang kecil dan orang di dalamnya banyak banget guys. Aduh, jangankan bisa santai gitu. Aduh. Nine of Swords itu insomnia ya, tidak bisa tidur, overthinking. Let me clarify the Five of Swords please. Ace of Cups, the Tower. Ada pikiran yang cukup jahat di sini guys. Oh my god, apa ini? The Hangman, Ace of Cups, the Tower, Six of Cups. Kayak ada keinginan agar oh my god, please end this gitu. Dan ketika maksud aku end this, akhiri ini, maka itu bukan sesuatu yang manusiawi yang kalian pikirkan itu. You know what I mean? Let's say misalnya ada orang tua jompo di situ, nih kapan sih meninggalnya, maaf ya, kayak gitu. Ini kok nyusahin mulu sih kayak gitu. Pernah terpikirkan kalian seperti itu? Saking beratnya beban yang kalian hadapi saat ini. Tapi hati kalian kembali lagi ya. Six of Cups. I don't know guys. I can feel a sense of family, big family. Gimana ya keluarga? Tetap pada akhirnya kita nggak bisa lepas dari mereka kan. Sejelek-jeleknya kita, sejelek-jeleknya mereka, tetap aja mereka itu keluarga kita gitu. Kamu balik lagi, oh my god, jangan dong gitu. Kayak tadi kita balikin ke yang jompo tadi, masa sih gitu. Misalnya kakek atau orang tua gitu. Masa sih aku bisa berpikiran seburuk itu kayak gitu. Kamu masih balik-balik lagi. Hangman. Let me clarify the Four of Wands. Bisa jadi target kalian adalah menikah guys ya. Kalian pengen lepas dari ini, atau setidaknya ada orang yang bisa membantu kalian dalam menghadapi kesulitan ini. Mungkin menikah bisa, ini single kayaknya. Mungkin menikah akan bisa membantu aku gitu, kayak misalnya ada ya you know lah ya, setidaknya kalau kita punya teman suami atau istri, ada support, bisa bertukar pikiran tentang beratnya yang kamu tanggung saat ini begitu. Atau kamu pengen stabil, jadi nggak perlu mikirin lagi tentang biaya. Karena kan poverty ini berkaitan dengan uang guys ya, sulitnya mendapatkan uang. Masalah keuangan kronis, setiap bulan itu aja masalahnya, nggak cukup. Kamu pengen bisa stabil gitu, aduh kalau aja gaji aku besar, kalau aja aku bisa punya bisnis tambahan, kalau aja aku bisa punya pekerjaan lebih lagi gitu ya, 2 atau 3 pekerjaan sekaligus. Kamu mengusahakan itu, kamu melakukan itu, tapi tidak ada yang berkembang. Begitu-begitu saja. Three of Wands. Stuck. Mari kita bilang tidak stuck ya, tapi lebih ke delay. Yang mau masuk ke kamu tertunda. The Four of Wands, Queen of Pentacles. Knight of Cups, Ace of Swords. Bisa jadi ada seseorang yang memang sudah kalian target saat ini guys untuk bisa menikah gitu ya, agar kalian memulai rumah tangga gitu, atau memulai yang baru di dalam hidup kalian. Tapi semuanya sebatas angan-angan aku lihat di sini. Karena Knight of Cups dan the Ace of Swords itu bersama Queen of Pentacles itu ada di subconscious mind. This is not real guys. Kalau saja ada orang kaya kayak gitu, kalau aja ada yang at least calon suami atau calon istri yang gajinya tetap gitu ya, aku bekerja, dia bekerja, kemudian dia bisa bantu aku kayak gitu. Beberapa di antara kalian mungkin kayak punya prinsip sendiri guys. Dari tadi aku melihat di sini ada kayak egois, bukan egois lah ya, a pride yang sangat tinggi tentang kamu mampu mengerjakan ini sendiri gitu. Bisa jadi ada pihak yang ingin menolong kamu dari keluarga juga, tapi kamu menolak ya. Atau kalau kamu saat ini sudah pacaran atau punya pacar begitu, udah mau menikah, kamu menunda pernikahan karena aku masih banyak yang mau diberesin begitu. Sementara yang mau kamu ajak menikah ini atau pacar kamu ini udah ready to help gitu ya. Aku bisa kok bantu, aku kan kerja, kita bisa bertukar pikiran atau saling bantu deh untuk urusan kamu ini gitu. Tapi kamu tolak. Ada yang kayak pride-nya tinggi sekali di sini. Itu yang aku rasakan dari bottom of the deck ini ya.
Kamu tunjukkan ke semua orang kalau kamu bisa kayak gitu, tapi jauh di dalam hatimu kamu meragukan kemampuanmu itu dan kamu sudah mulai merasa keberatan dengan yang kamu hadapi saat ini. Tapi orang tidak tahu karena kamu tidak menunjukkan yang sebenarnya. Oke? Dan kemudian karena orang tidak tahu, kamu harus berusaha supaya orang melihat semuanya baik-baik saja. Recent past the temperance. Aku mencium bau masalah-masalah keluarga pada umumnya ya. Kayak pertengkaran saudara sedarah gitu ya. Cekcok antara saudara sedara atau sepupu jauh kayak gitu. Entah kenapa dia yang masuk ke sini guys, tapi apa kartu yang terbuka itu yang harus aku bacakan ya. Aku yakin pesan ini akan sampai kepada orang yang perlu mendengarkannya. The Temperance, The Magician. Oke, thank you. Knight of Swords dan The Five of Pentacles. Dulu keadaan kalian gak seperti ini guys ya. Ketika kalian tadi bersikap full pride atau Don Juan tadi, yang hero tadi aku bilang, biar aku yang tanggung semua, aku yang beresin semua, aku bisa handle ayah dan ibu yang sudah jompo ini atau adik-adik ini, kalian gak usah ikut campur, tenang aja gitu. Ketika kamu melakukan itu di beberapa waktu yang lalu, kamu memang mampu, The Magician. Kamu memang mampu, tapi saat ini situasinya berbeda. Karena semakin hari terasa semakin memberat. Sehingga kamu itu merasa, mampukah aku? Udah mulai meragukan. Bisa jadi guys, dulu kalian punya bisnis tapi bisnis ini rusak gitu ya, hancur. Bisa jadi dulu kerjaan kalian bagus tapi tiba-tiba di PHK gitu. Dan pride kalian itu sangat tinggi sekali untuk meng-cancel ini. Artinya kalian bisa minta maaf ke seseorang dan kemudian ada bantuan datang ke saudara kalian gitu misalnya, atau ke pasangan kalian tadi, atau membuang pride tadi ya, gengsi tadi, oke? Agar bantuan segera datang, tapi kalian tidak melakukan itu. No. Seven of Pentacles, waiting, kalian menunggu. Menunggu dengan tidak pasti aku rasa guys, karena di bawahnya ini ada kartu The Nine of Wands, keraguan-raguan, insecurity, menunggu dalam keadaan ragu-ragu. Lain halnya guys, ketika kita menunggu dengan pasti, let's say begini, tanggal 25 kamu masih kerja di kantor toh, misalnya begitu, tanggal 25 pasti gajian gitu. Kamu kan menunggu yang pasti tanggal 25, apalagi perusahaan itu perusahaan bagus. Minusnya saat ini kondisi keuanganmu, kamu yakin 4 hari lagi gajian misalnya begitu. Itu menunggu dalam keadaan pasti. Tapi yang terjadi ini dengan Nine of Wands ditiban sama Seven of Pentacles miring, kamu menunggu yang gak pasti. Mudah-mudahan suatu saat nanti keuanganku membaik. Kapan? Gak ada tanda-tandanya. Kamu pun sendiri tahu tidak ada arah ke sana. Let's say saat ini kamu jobless. Mudah-mudahan aku segera menemukan pekerjaan. Kapan? Kapan kamu menemukan pekerjaannya? Mudah-mudahan situasi keuanganku segera membaik. Kapan? Sementara yang di belakang kamu itu, yang kamu tanggung jawab itu tetap butuh makan, banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Itulah penantianmu. Aneh ya? Ya memang, tapi begitu adanya. Let's see. The King of Pentacles. Near future. Aku bukan melihat King of Pentacles ini sebagai sebuah abundance. Memang King of Pentacles ini King of Management guys, King of Money. Ini bos biasanya begitu, tapi bukan itu yang aku lihat di sini. Dengan kartu King of Swords, King of Pentacles dan Poverty ini, tapi pikiranmu yang harus realistis dan logis dengan situasi yang kamu hadapi sekarang. Itu akan membantu kamu dalam mengambil tindakan atau membuat keputusan ya, ketika menghadapi masalah seperti ini. Oke. Page of Cups, Queen of Wands, dan kemudian ada Six of Pentacles, Four of Wands. Kuat sekali bau-bau bantuan terlihat di sini guys untuk kamu ya. Jadi kamu tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan ini sendirian, oke? Terlepas dari apapun pilihan kalian nanti, yes or no, mengenai mampukah aku bertahan. Tapi yang jelas, aku melihat di sini banyak
pihak eksternal yang turut campur dalam situasi yang kamu hadapi saat ini. Jadi semakin cepat kamu bisa bersikap realistis atau logis membantumu dalam menghadapi masalah ini, maka semakin tenang kamu bisa enjoy the life ya. Kamu nggak akan tertekan atau tersiksa seperti sekarang ya. I don't know guys, beberapa di antara kalian mungkin terlibat hutang saat ini, pinjaman online atau ya rentenir kayak gitulah ya. Aku melihat poverty ini mengerikan sekali. Dari sekarang hingga 6 bulan ke depan, ya kalian perlu memperbaiki cara kalian dalam menjalankan tanggung jawab ini. Karena orang-orang yang berlindung di belakang kalian itu benar-benar masih membutuhkan kalian, oke? Oke. Kalau kalian merasa ini adalah readingan kalian, resonnya dengan apa yang aku sampaikan, saat ini ada poverty atau kesulitan dalam keuangan yang akut dan kronis. Kronisnya udah beberapa waktu dan kemudian saat ini paling akut-akutnya gitu ya. Lagi kacau balaunya gitu, dan tertarik untuk melihat pendapat versi kamu sendiri sesuai dengan intuisimu mengenai mampukah kamu bertahan dalam situasi ini. Silakan kalian pilih guys. Apakah yang ini atau yang ini ya. Yang ini adalah kartu pertama dan ini kartu kedua. Aku akan hitung mundur dari 7 agar kalian bisa memilih mengikuti intuisi kalian. Nanti hasil dari pilihan kalian ini kita akan lihat dalam bentuk readingan dengan semi Celtic mengenai saran-saran untuk kamu ya, yang paling penting untuk kamu selama 6 bulan ke depan. Aku rasa ini genting sekali, oke? Aku akan hitung dari 7, hitung mundur dimulai dari sekarang. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke. Untuk kalian yang memilih kartu pertama ada yes, oke, di lock ya, dan kartu kedua ada no. Lagi-lagi guys, kalian yang memilih ini, jadi aku nanti hanya akan menerjemahkan apa kartu yang keluar ya. Ini berdasarkan intuisi kalian. So, jangan pernah mengkhianati intuisimu. Semakin sering kamu berbohong ke intuisimu, intuisimu akan semakin tidak bisa diandalkan dan itu akan merugikan dirimu sendiri, oke? Silakan klik link 1 untuk yes, klik link 2 untuk no di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian guys di special reading pick a card yes or no yang temanya adalah mampukah aku bertahan. Untuk kesempatan kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat guys bagi kalian semua, dan yang paling penting mudah-mudahan bisa menghibur ya. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.